Masalah apa sih sebenarnya yang dialami orang-orang kenapa airnya itu suka susah jernih gitu? Keuntungannya membeli pompa ini ada 3. Nomor 1 adalah wattnya sangat-sangat irit. Tendangannya kencang banget. Durabilitasnya nggak usah takut karena garansi 2 tahun. Dan mudah-mudahan kalian di KOI mendapatkan sebuah alternatif untuk mendapatkan pompa lebih besar dan mengerti bahwa kolam itu harus membutuhkan juga arus yang, bukan arus ya, tapi flow yang lebih besar untuk semakin jernih airnya, semakin sehat ikannya, oksigennya lebih tinggi, dan pastinya ikan kalian bisa tumbuh dengan cepat dan baik. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Jawa Petco bersama gua Niko. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai pompa. Buat kalian yang nggak tahu, mungkin selama 3-4 bulan yang lalu ini kita lagi sering banyak-banyaknya lagi main di kolam koi. Dan mungkin kita akan sharing bersama kalian tuh mengenai perjalanan kita di koi dan kenapa kita merekomendasi pompa-pompa yang kita ada di sebelah kanan kiri kita. Kita ngomong pertama saat gue kemarin dapat kesempatan untuk merenovasi beberapa kolam Bali Nippon Koi. Nah, ada beberapa kolam yang lama yang kita lagi lihat, akhirnya kita mencoba untuk bikin dulu yang baru. Dan di kolam lama ini mungkin kita akan kasih tahu sedikit kenapa sih masih suka banyak sampah-sampah yang ada di atas, ataupun masalah apa sih sebenarnya yang dialami orang-orang kenapa airnya itu suka susah jernih gitu. Ini nomor 1 pertama yang kita hadapin pertama adalah yang kita lihat itu surface skimmer yang kurang besar. Karena saat mau pakai pompa besar, mereka mau upgrade pompa karena mau ngejar 3 kali volume. Karena kita rekomendasi ke beberapa pemain kolam itu 3 kali volume ya. Maksud 3 kali volume, kalau misalnya kolam akuarium lu 1 kali 1 kali 1 ton, berarti lu pakai 3000 liter per jam. Itu 3 kali volume gitu. Saat kita mau upgrade pompa ini, kita lihat bahwa ternyata surface skimmer ataupun bottom drain yang dipakai itu terlalu kecil. Jadi sebenarnya ada list pipa pemipaan yang gue bisa kasih tahu di atas ini tuh, itu ngasih tahu berapa liter per jam itu bisa dikonek dengan pipa berapa in. Jangan percaya bahwa ada pipa yang bisa mempercepat juga arusnya, karena itu bullshit gitu. Lu harus tahu bahwa semua pipa tuh dibuat dengan produk dengan cara yang sama, dan ini udah ada listnya berapa banyak yang lu bisa butuhin gitu. Nah, jadi berapa banyak yang lu butuhin itu, jadi kalau misalnya lu pakai 10.000 liter per jam, misalnya lu bisa pakai 2 in skimmer misalnya gitu, atau 2 in pipa gitu. Tapi ya sebaiknya tuh selalu nge-overin. Jadi ibaratnya selalu sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kayak kolam yang kita bangun di luar itu, kita bangun walaupun kolam itu nggak besar, tapi kita bangun pemipaan untuk masuk dari kolam ke filter itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 kali 2 in kalau nggak salah, atau 5 kali 3 in bahkan. Gue lupa ya, nanti kita bisa lihat di depan gitu. Mungkin bottom drainnya malah lebih besar, karena bottom drainnya tuh 4 in gue lihat. 3 biji sendiri-sendiri ya. Dan atasnya surface skimmernya tuh 2 in kayaknya gitu. Jadi kayak lu bisa lihat itu bisa sampai kapasitas mungkin 150.000 liter per jam atau 300.000 liter per jam gitu. Cuma ya kita nggak akan sampai ke sana ya gitu. Cuman ngomongin mengenai liter per jam. Jadi kalian harus bisa mencari orang yang mengetahui pipa, karena ini basic. Kalau lu mau bangun pompa, kolam, atau lu mau bangun akuarium tapi lu nggak ngerti pemipaan, kayaknya agak bahaya sih gitu. Jadi next saat kalian mau upgrade jadi susah gitu. Nah, kedua itu adalah sebenarnya pemakaian pompa yang gue lihat memang masih memakai teknologi lama gitu. Itu yang gue lihat di kolam-kolam koi gitu, sehingga menggunakan watt listrik yang gila-gilaan sih gitu. Harganya pun nggak murah, watt yang dipakai cukup besar ya gitu. Jadi kita akhirnya merekomendasi beberapa produk. Kayak contoh kemarin itu kita di Solo, kita ada kerjasama sama salah satu customer kita, anggap aja Mr. A gitu. Mr. A itu menggunakan aplikasi untuk mengkontrol dia punya wattnya. Jadi dia bisa ngelihat wattnya saat turun atau naik di aplikasi itu gitu. Dan ngelihat berapa banyak uang yang dipakai gitu. Jadi saat dia menggunakan pompa merek A itu, anggap aja dia running tuh di misalnya pakai 2 atau 3 pompa itu sudah hampir 1.800 sampai 2.500-an watt lah gitu. Berjalan terus 24 jam gitu. Dan akhirnya gue rekomendasi untuk menggunakan pompa yang kita punya ini, yaitu Mantis gitu. Mantis ini kurang lebih yang 25.000, ada juga yang kita sering rekomendasi orang itu yang 30.000. 25.000 ini sebenarnya lumayan irit. Karena 25.000 ini cuma 165 watt. 30.000-nya itu di 230 watt. Sebenarnya gue malah ngerekomendasi yang 25.000 ini sih. Karena watt yang iritnya tuh banyak banget, bisa 30%. Padahal perbedaan LPH-nya tuh nggak sampai
ya nggak sampai 20% lah sama 30.000 liter per jam gitu. Jadi ini itu cuma 165 watt. Nah saat itu mereka ganti 300 watt. Nanti mungkin dikasih cuplikan pemasangan ya gitu. Iritnya listriknya tuh langsung bedanya tuh hampir 1800 watt sampai 2000 watt lah. Jadi kalau misalnya dirupiahkan itu kalau kata menurut customer kita tuh dengan menggunakan pompa DC yang kita rekomendasi, selain garansinya yang 2 tahun, di mana pompa lain mungkin nggak punya garansi selama itu dan nggak ada garansi. Kadang-kadang gue lihat mereka tuh bisa irit itu sampai berapa juta per bulan gitu. Jadi intinya misalnya produk ini biayanya misalnya yang ini gede ini 4 juta gitu misalnya. Menurut pengakuannya mereka itu kalau dia dengan ganti pompa seperti ini, lu tuh bisa bayar pompanya dalam waktu mungkin kayak 6 bulan satu pompa gitu, atau mungkin 4 bulan satu pompa gitu. Jadi ngiritnya kan lumayan banyak ya gitu. Jadi kayak dia bilang break even pointnya tuh sekitar 1,5 tahun lah, hanya dari listriknya aja gitu. Bukan berarti barangnya hilang ya, cuman dari listrik aja lu bisa beli pompa ini secara gratis gitu. Ibaratnya karena lu perbedaan watt yang lu simpen lah gitu tenaganya gitu. Oke, nah problem terakhir ketiga adalah banyak orang tuh juga lumayan agak sedikit kurang pede lah. Karena mungkin ini pompa-pompa seperti ini kan baru di kolam koi kan gitu. Jadi kurang pede bahwa pompa 30.000 ini bisa sampai tingginya 10 meter. Karena kemarin itu ada beberapa pas kita mau pasang di beberapa dealer, kita mau bikin di baki shower, orang bilang wah ini nggak bisa lah nih buat tinggi gitu. Dan actually sudah kita proven wrong ya gitu. Jadi ada beberapa di dealer tuh udah kita pasang, kita pakai pompa ini dan akhirnya bisa tinggi banget gitu. Nah untuk kalian pingin tahu pompanya seperti apa, nah di depan kalian itu ada salah satu pompa gue. Jadi untuk kalian yang pingin cari harga lebih murah, kita tuh ada namanya Aqua Dream. Aqua Dream itu sampai 13.000 liter per jam. Garansinya ini 1 tahun, ini DC. Nanti unboxingnya kalian bisa lihat di video kita yang lama. Karena di situ gue juga kasih pipa tinggi sampai mungkin 5 meteran gitu. Dan itu baru pakai 6 ribuan kalau nggak salah. Nah ini gue kasih tahu kalian, ini kita ada pompa baru dari Mantis yang lagi kita sering gunakan di kolam-kolam koi. Ini kapasitas 25.000 sampai 30.000 liter per jam. Dimana height max yang 25.000 ini depan kalian itu 9 meter. Kalau yang 30.000 itu di 10 meter guys. Nah ini harganya tuh di 4.599.000. Oke. Nah di harga yang seperti ini kalian gua kasih lihat produknya seperti apa. Gila ini produknya gede banget. Nah plusnya di Mantis itu kita punya namanya kabel extension. Jadi kalau lu ngerasa ini kurang panjang, kalian bisa memanjangkan ini dan menyimpan kontroler di tempat yang lebih baik gitu. Jadi yang kalian dapat itu adalah pompa segede King Kong. Nah nanti gua akan kasih tahu bedanya ini sama produk yang lain apa. Kalian dapat controller yang segede-gede King Kong juga. Jangan takut, di dalamnya ini udah ada heatsink yang besar karena ini juga base-nya aluminium. Ini semua besi. Ini memastikan bahwa panasnya si controller ini nggak ada. Jadi controller ini akan awet dan panjang umur. Jadi kalian memastikan kalau beli pompa DC yang ada controllernya, pastikan heatsinknya ya guys. Karena kalau besinya ini nggak bagus, pasti itu pompa nggak awet gitu. Jadi controllernya akan lebih susah lah nantinya ke depannya. Kalian dapat, nah ini adaptornya asli ya, ini adaptor benar-benar khusus. Nah kalau biar kalian nggak tahu nih, GVE itu adalah simbol adaptor yang dipakai untuk European nation gitu. Jadi untuk tembus ke market Europe itu banyak kan selalu menggunakan produk ini nih. Jadi ini kalau nyala itu ada nyala lampunya di sini dan dia ada sekringnya. Jadi kalau misalnya putus, dia putusnya di sini nih. Dia nggak ngerusak pompa lu nih yang mahal ini nih, ya kan? Sampai 2 in guys, ataupun 1 in. Size yang berbeda-beda aja. Kenapa? Karena sebenarnya Mantis ini bisa dipakai sebagai amphibious. Maksud amphibious kayak gimana mungkin bisa dikasih gambarnya si berawal dari ember tuh. Dia lagi bikin akuarium amfibi. Jadi amfibi itu ini bisa taruh di luar, nggak harus kena air sih guys gitu. Jadi kalian tinggal nanti bisa connect ini. Intinya dan connect. Jadi ini bisa lu taruh di luar akuarium intinya sebenarnya gitu, atau di luar kolam, nggak harus nyemplung sebenarnya, cuman taruh nyemplung lebih baik, jadi karena lebih dingin dia gitu, dan pasti kan air itu selalu di dalam gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau mati tuh mungkin mancingnya kadang-kadang susah atau apa kan kita nggak tahu ya gitu. Mana intinya selalu lebih awet di dalam SAM lah gitu. Ini kapasitas 25.000, harganya 4.499.000. Wattnya cuma 165 watt guys. Tendangannya bisa sampai 9 meter, tinggi banget. Dan ini gede banget. Nah ini perbedaannya ini sama Aqua nih. No. Kelihatan ya?
Oke, ini gede banget. Nih badannya juga nih. Oh. Oke, ini tangan gua ya. Oh jauh lah. Jadi ini sekitar mungkin 30 cm something, 30-an. 32 cm. Gede pompanya, ini gede banget. Dan dia, keuntungannya membeli pompa ini ada 3. Nomor 1 adalah wattnya sangat-sangat irit. Tendangannya kencang banget. Durabilitasnya nggak usah takut karena garansi 2 tahun. Kalau barang jelek ya garansi kan nggak mungkin 2 tahun ya. Mungkin garansi sebulan atau garansinya nggak ada gitu, atau garansinya nggak mungkin selama ini lah gitu. Jadi garansinya jelas 2 tahun. Jadi nomor 1 tendangannya kencang, wattnya rendah, garansinya tinggi. Yang paling terakhir yang paling gue suka dari dia selain durabilitasnya kuat banget, Mantis itu tidak merubah temperatur terlalu tinggi di dalam akuarium. Jadi ibaratnya pompa ini walaupun nyala tuh dia tidak terlalu panas sehingga merubah temperatur di dalam akuarium gitu. Ataupun temperatur dalam kolam kalian. Karena itu penting sih sebenarnya. Karena pompa yang baik itu ya dia tuh nggak terlalu panas banget itu. Dan pastinya menggunakan produk-produk berkualitas yang tahan lama. Semua produk ini juga udah di QC, semua memiliki kapasitas yang kuat banget. Dan kita pakai di akuarium ini juga pakai. Ini udah kita pakai Mantis, jadi mungkin bisa di stock shot. Ini sudah 6 tahun lah, mungkin 6 tahunan lah dari sejak kita dari Green Lake gitu. Jadi pompa-pompa ini kita pakai cukup lama dan ini adalah versi besarnya. Dan mudah-mudahan kalian di Koi mendapatkan sebuah alternatif untuk mendapatkan pompa lebih besar dan mengerti bahwa kolam itu harus membutuhkan juga arus yang, bukan arus ya, tapi flow yang lebih besar untuk semakin jernih airnya, semakin sehat ikannya, oksigennya lebih tinggi, dan pastinya ikan kalian bisa tumbuh dengan cepat dan baik. Nah, untuk kalian apabila ingin mencoba menggunakan jasa kita sekarang udah ada namanya Java Professional Aquarium and Pond Design. Jadi kita ada websitenya juga, ada Instagramnya juga. Website lagi dibikin. Nah, jadi buat kalian yang pingin bekerja sama dengan kita untuk membuat kolam impian kalian bisa cek nomornya. Nanti ada Ivo ataupun ada Vide di sana. James sudah tidak lagi bersama kita, jadi pastikan untuk ngecek sama 2 orang yang ini. We'll see you soon in our next episode di produk-produk unboxing selanjutnya dan video-video kolam kita selanjutnya. See you soon, take care, and bye-bye.